Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Maulana Saputra. Saya kelas I1 jurusan Usaha Perjalanan Pariwisata UNED ya, angkatan 2019. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah manajemen objek wisata, yang dimana saya akan membahas tentang secara mungkin saran ya, percepatan dan untuk pengembangan objek wisata baru. Jadi saya di sini akan membahas objek wisata baru ya, yang ada di wilayah saya, tempatnya di tempat saya tinggal itu merupakan di Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember ya. Dan di sana merupakan ada di suatu objek wisata baru di 2021 ini bernama Desa Wisata Tanjung Sari. Jadi Desa Wisata Tanjung Sari ini merupakan desa wisata yang baru dibentuk ya oleh para kelompok sadar wisata yang ada di sana, dan juga semuanya masyarakat ya juga sudah setuju ya, karena memang desa wisata ini sangat jarang sekali memiliki kontra terhadap masyarakat, karena dari sisi sendiri desa wisata juga akan mengusung dan menguntungkan ya untuk UMKM yang ada di sana. Dan di sana masih belum begitu ada atraksi, yang belum begitu banyak atraksi yang ada di sana. Sementara ini masih ada, seperti mungkin masih spot foto ya, masih ada spot foto yang menarik masyarakat. Tetapi sementara ini dikabarkan akan ada penambahan seperti kuliner dan lain semacamnya ya, selainnya desa wisata yang ada. Namun untuk saran untuk percepatan pengembangan, di sini saya bisa mengatakan sebagai mahasiswa yang khususnya belajar dalam materi ya perjalanan wisata ini, tentang kepariwisataan, dari yang saya pelajari, untuk saran saya, sebuah objek membutuhkan namanya kan perencanaan dan pengembangan yang ada ya. Jadi untuk perencanaannya sendiri, untuk ya butuh dari pengembangan tersebut butuh namanya perencanaan yang juga bagus, karena perencanaan dan pengembangan itu merupakan hal yang saling bersinergi dan saling sinkron ya, karena hal tersebut tidak dapat dipisahkan saat kita ingin membuat sebuah daya tarik wisata ya khususnya. Jadi untuk perencanaan sendiri, saya pikir kita harus mengkaji tentang apa yang saja yang ada di daya tarik wisata tersebut yang dapat kita usung, tema yang dapat kita usung. Lalu yang kedua itu kita dapat melihat apakah adanya seperti kendala ya, mungkin bisa disebutkan kemungkinan adanya kendala ya, potensi adanya kendala tersebut. Dan karena kendala tersebut karena kita sudah mengkaji, kita harus dapat tahu tentang potensi ya, adanya apa saja kendala yang dapat terjadi. Jadi kita harus mengimplementasikannya ke proses yang selanjutnya. Saat kita sudah tahu apa saja yang sudah dikaji, apa saja yang mungkin potensi kendala dan semua yang dapat terjadi, kita harus mempersiapkannya ya. Setelah mempersiapkannya, yang terakhir adalah dengan adanya dengan terorganisirnya semua pihak-pihak yang ikut andil dalam pengembangan tersebut, lalu mengimplementasikannya menjadi semua perencanaan tadi kita implementasikan dengan apa yang sudah kita kaji, kita pelajari, lalu kita implementasikan. Dan yang terakhir itu adalah mengawasi berjalannya ya perencanaan, monitoring perjalanan proses pengembangan dari daya tarik wisata tersebut. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Yang pertama ya pengkajian,
lalu kita mempelajari di lapangan tentang mungkin potensi masalah dan menjadi kendala akan pengembangan daya tarik wisata tersebut. Lalu yang ketiga, kita bisa eh, meng apa ya mengorganisir apa yang akan kita lakukan eh, terkait pengembangan tersebut dari apa yang telah kita pelajari dari kajian yang kita lakukan ya. Lalu yang terakhir itu adalah mengimplementasikan apa yang telah kita lakukan di sana, apa yang kita telah kaji langsung kita implementasikan, kita lakukan seperti apa penerapannya ya dalam lapangan itu sendiri, agar kita akan tahu bagaimana kelanjutannya. Lalu yang terakhir ya kita memonitoringnya. Mungkin itu saja saran dan untuk percepatan pengembangan. Jadi karena pengembangan sendiri itu kembali lagi tidak dapat luput dari perencanaan, karena saran yang terbaik ya menurut saya adalah perencanaan yang sangatlah matang dan sangatlah bagus untuk pengembangan itu sendiri. Jadi mohon maaf bila ada salah kata, saya sendiri mohon maaf ya, berterima kasih karena apa yang saya katakan ini hanyalah kembali lagi yang saya katakan ini hanyalah apa yang saya dapat selama belajar dan duduk di bangku menjadi mahasiswa D3 perjalanan usaha pariwisata ini, jadi siswa kepariwisataan ya. Terima kasih Pak Pandu dan semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.